Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dalam video pembelajaran perkuliahan kita di pertemuan kedua pada mata kuliah Bisnis Internasional dengan tema Gambaran Umum Bisnis Internasional. Oke, saya ingin memulai dari bayangkan dunia seperti sebuah pasar malam raksasa. Ada beberapa pedagang dari banyak negara ya yang membawa barang, makanan, dan jasa yang berbeda-beda. Ada yang menjual kopi dari Aceh, ada yang menawarkan mobil dari Jepang, ada pula yang menjual teknologi digital dari Amerika. Inilah gambaran sederhana ya dari sebuah aktivitas kegiatan bisnis internasional yang dimana intinya adalah bisnis internasional itu adalah sebuah aktivitas ekonomi yang menembus batas-batas negara. Jadi sebenarnya apa pengertian dari bisnis internasional itu sendiri? Jadi kata bisnis ini berarti kesibukan, adalah sebuah aktivitas ekonomi. Nah, sedangkan internasional berarti antar bangsa. Jadi secara mudah dan sederhana, bisnis internasional adalah segala kegiatan ekonomi yang melintasi dari batas-batas negara. Jadi sederhana itu ya definisi dari bisnis internasional. Nah, jadi tidak hanya sekedar perdagangan barang, tapi juga jasa. Ada juga investasi, ada transportasi, ada pariwisata, ada periklanan hingga kontrak manajemen ya. Misalnya ketika Garuda Indonesia menerbangkan penumpang ke luar negeri, ketika Traveloka memasarkan hotel di Singapura, ya, ketika perusahaan konstruksi Indonesia membangun jalan di Timur Tengah. Nah, itu semua adalah kegiatan-kegiatan bisnis internasional. Sebaliknya juga begitu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan perusahaan di luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Ya, kita sebutlah misalnya beberapa perusahaan minyak. Sebelumnya ada PT Caltex Pacific Indonesia menjadi PT Chevron, kemudian perusahaan yang berbasis franchise ya seperti KFC, Pizza Hut, Starbucks. Itu semua adalah kegiatan-kegiatan bisnis internasional yang memang melewati dari batas-batas negara. Oke, kita lanjutkan. Jadi bentuk-bentuk bisnis internasional. Jadi nanti bentuk-bentuk kegiatan bisnisnya itu yang pertama kita sebut adalah perdagangan internasional ekspor impor. Nah, sebagaimana kita tahu Indonesia mengekspor kopi, ya, teh, karet, mengimpor mesin, mobil atau teknologi. Ini merupakan kegiatan ekspor dari negara kita. Itu adalah kegiatan bisnis internasional. Kemudian kegiatan berikutnya adalah namanya pemasaran internasional. Contohnya ketika Indomie yang diproduksi langsung ya di Nigeria atau McDonald's yang hadir di Indonesia lewat sistem waralaba. Nah, ini juga kita sebut dengan kegiatan pemasaran internasional. Jadi ternyata Indomie sudah mendunia di mana diproduksi di Nigeria. Walaupun sebenarnya milik negara kita, ya. Begitu juga McDonald's, KFC yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya licensing ya, atau kita sebut dengan perusahaan memberi lisensi merek teknologi ya, ketika seperti Toyota Astra yang mendapat lisensi dari Toyota Jepang. Nah, kita tahu bahwa produksi otomotif di Indonesia tentu didominasi oleh produk-produk dari Jepang. Nah, yang mendapatkan hak untuk mengelola ya kemudian menjual itu adalah Toyota Astra. Itu namanya lisensi. Itu juga kegiatan bisnis internasional. Kemudian ada franchising ya, atau yang tadi kita sebut dengan bagaimana sebuah bisnis dari negara lain itu dibuka di negara orang lain ya, seperti tadi ya McDonald, Pizza Hut dan Indomaret. Kemudian ada yang namanya manajemen
contracting ya, atau misalnya hotel internasional seperti Ritz-Carlton atau Hilton yang dikelola oleh manajemen di negara kita. Nah, jadi artinya sebuah kegiatan bisnis hotel yang sebenarnya ini sudah punya sebuah standar ya, bagaimana mengelola hotel yang baik yang dimiliki oleh misalnya hotel di Indonesia, kemudian diambil di take over menjadi hotel yang itu menjadi merek dari negara luar. Tentu sudah ada kerjasama ya, seperti kita tahu ada hotel di Jakarta itu Ritz-Carlton ya, yang itu sebenarnya merupakan kegiatan manajemen kontrak antara pemilik hotel sebelumnya dengan manajemen dari negara luar agar kegiatan pengelolaan bisnis hotelnya bisa lebih unggul, lebih bisa berkompetisi karena dikelola dengan SDM yang baik dan sistem yang baik ya. Kemudian ada namanya joint venture ya, ketika Indofood bekerja sama dengan Nestle membentuk perusahaan baru. Berarti ada semacam joint antara dua perusahaan yang datang dari beda negara. Kemudian ada namanya yang ketujuh adalah multinational corporation ya. Ini perusahaan raksasa dunia seperti Coca-Cola, Philips ya, atau ExxonMobil yang bergerak melaksanakan aktivitas bisnisnya di negara orang lain. Itu namanya multinational corporation. Oke, kita lanjutkan. Jadi hakikat bisnis internasional itu secara umum ada dua jalur besar. Yang pertama adalah perdagangan internasional. Ini negara bertransaksi dengan negara ya. Jadi Indonesia bertransaksi dengan Turki misalnya terkait dengan ekspor kopi ya, atau Turki bertransaksi dengan Indonesia terkait dengan ekspor karpet ya, karena di karpet Turki itu sangat-sangat berkualitas ya. Juga misalnya ketika Indonesia dengan Malaysia bertransaksi dalam berbagai macam kerjasama bisnis. Jadi intinya ini negara dengan negara gitu. Nah, kalau pemasaran internasional itu perusahaan langsung yang menjual atau memproduksi di negara tujuan. Jadi lebih antara B2B, jadi pebisnis dengan pebisnis. Tapi kalau perdagangan internasional, nation to nation, negara dengan negara. Kalau pemasaran internasional berarti B2B, pebisnis dengan pebisnis. Bedanya, jadi perdagangan internasional lebih banyak dilakukan oleh negara, sementara pemasaran internasional itu dilakukan ya oleh perusahaan atau para pebisnis. Kemudian kita lanjutkan, mengapa penting mempelajari bisnis internasional. Tentu sekarang hampir semua perusahaan besar punya aktivitas global ya, perusahaan-perusahaan besar ya. Tentu ingin ekspansi pasar, ingin lebih mendapatkan pasar di negara lain sehingga lebih optimal dalam penjualan dan profitabilitas dalam aspek keuntungan. Kemudian e-commerce ya, ini dengan adanya sekarang e-commerce ini juga membuka pintu yang sangat-sangat mudah dan cepat dalam kaitannya dengan bisnis internasional. Kita sekarang sangat mudah untuk mendapatkan produk-produk dari manapun, termasuk dari Cina, dengan sekedar menekan ya tombol di handphone kita melalui e-commerce Shopee ya, atau Tokopedia, bisa memilih produk-produk dari luar. Kemudian juga persaingan semakin ketat. Jadi kalau tidak masuk ke pasar global, jadi nanti pesaing asing justru akan masuk ke pasar kita. Jadi ini secara otomatis membuat sebuah pebisnis harus betul-betul bisa meningkatkan kualitasnya. Kemudian berikutnya adalah teknologi terus berkembang menuntut adanya adaptasi. Ya, kita tahu bahwa selalu ada adaptasi dalam sebuah proses bisnis sehingga bisnis terus memperbaiki ya kualitasnya. Kemudian yang berikutnya adalah pemahaman budaya jadi kunci. Jadi karena cara berbisnis di Jepang tentu berbeda dengan di Arab Saudi, dan ini juga menjadi salah satu cara seorang bisa belajar ya tentang bagaimana budaya di negara lain ketika melakukan aktivitas bisnis. Berikutnya ya, kita masuk di sesi yang terakhir ya, tentang perbedaan bisnis internasional dan domestik ya. Jadi berbisnis di luar negeri jelas berbeda dengan berbisnis di dalam negeri. Ada tambahan dan tantangan.
Yang pertama, kita harus pahami regulasi, aturan hukum dari negara orang lain, terutama misalnya masalah-masalah yang berkaitan dengan apa-apa saja barang yang bisa kita ekspor. Mungkin mereka punya batasan atau berapa tarifnya ya. Beberapa waktu yang lalu Trump, Presiden Amerika, membuat kebijakan menaikkan tarif-tarif barang-barang impor dari negara kita. Ini cukup merisaukan karena apa? Ini akan mempengaruhi ekspor di sebuah produk di sebuah negara ke negara lain, karena tentu ketika pajak impornya meningkat ya, importir dari negara itu akan berpikir ulang untuk membeli produk-produk dari negara kita. Nah, kemudian perbedaan mata uang ya. Jadi seperti apa? Sekarang kira-kira 1 dolar berapa? 16.000. Jadi kan biasanya orang dalam bertransaksi itu menggunakan standar mata uang dolar. Jadi kita pahami juga atas perbedaan mata uang ini. Kemudian juga perbedaan budaya dan bahasa. Nah, ini juga menjadi salah satu cara yang harus atau upaya yang harus dilakukan oleh para pebisnis internasional untuk memahami bahasa kunci dari komunikasi kan. Nah, kemudian perbedaan budaya juga dengan pemahaman budaya orang lain ini memudahkan kita dalam negosiasi dan transaksi bisnis. Nah, kemudian yang terakhir adalah perbedaan ketersediaan sumber daya. Nah, jadi memang di sebuah negara itu berbeda-beda potensinya ya. Ada yang negara kita negara agraris, yang banyak pertaniannya, atau negara maritim, banyak hasil ikannya. Tapi di sisi lain negara lain mungkin kering, tapi dia punya keunggulan seperti Arab yang mungkin kering dari sisi agraris, tapi mereka punya sumber minyak yang luar biasa. Nah, inilah saling mengkompensasi, saling bertukar ya. Jadi artinya bumi ini sebenarnya sudah Allah Tuhan berikan dengan potensi-potensi yang berbeda dari sebuah negara, maka disuruh kita untuk bertransaksi untuk saling menutupi kekurangan dan kelebihan dari masing-masing negara untuk kebutuhan manusia di bumi ini. Maka diperlukanlah kegiatan bisnis internasional agar semua orang bisa terpenuhi kebutuhannya. Baik ya, jadi kalau bisnis domestik, kalau bisnis domestik hanya fokus pada lingkungan lokal, tetapi bisnis internasional ini harus mengelola lingkungan domestik, asing, dan internasional sekaligus. Jadi barangkali itu materi pertemuan kedua kita. Nanti apabila ada hal-hal yang belum bisa dipahami, silakan bisa didiskusikan dan ditanyakan di grup WA kita ya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.